Bisa sendiri-sendiri ya, kita menangani kemiskinan, tetapi kondisi sosial ekonomi kita juga tidak mungkin. Maka tadi rilis berita statistik bulan ini sudah menunjukkan bahwa kerja kita itu terintegrasi ya, antara bagaimana mengendalikan harga ya dengan inflasinya, kemudian meningkatkan daya beli atau dengan nilai tani NTP-nya ya. Kemudian bagaimana strategi kita untuk menurunkan kemiskinan dengan cara ya, sebetulnya kita lakukan strategi ada 3. Yang pertama adalah percepatan kemiskinan itu dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Orang miskin harus terpenuhi kebutuhan ya, makanannya dengan PKH, dengan BPNT, kemudian juga sekolahnya dengan KIP dan KIS-nya ya, yang mana untuk jaminan kesehatan itu sudah bisa hampir bisa coverage. Maka itu menunjukkan bahwa program kita untuk mempertahankan kondisi sosial ekonomi berjalan dengan baik. Nah setelah itu baru strategi yang kedua adalah tidak ada jalan lain, yaitu peningkatan pendapatannya atau penghasilannya dengan cara apa? Pemberian pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, akses modal ya, kemudian ada kalau di dana bergulir kita juga ada subsidi untuk kreditnya. Semua akses itu kita lakukan, dan terutama kita juga memberikan kepada yang kekhususan ya. Yang pertama misalnya untuk masyarakat yang rawan ekonomi ya. Kemudian juga ada yang tadi dengan kondisi kecakapannya, stabilitas dan Malaysia ya. Itu membuat beban itu berkurang banyak, dan konsentrasi kita meningkatkan penghasilan supaya mandiri. Berikutnya adalah dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, karena salah satu indikator adalah lingkungan dan perumahan. Nah, dengan PU Cipta Karya kita juga punya rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan kawasan kumuhnya. Itu dihajar juga, dan juga kerjasama dengan yang dilakukan oleh Kodam dan Kampung Armada. Juga kita sinergi dengan kabupaten kota sudah mulai tertarik bagaimana kita menyelesaikan dari indikator perumahannya. Karena nah berikutnya kita akan lebih masif lagi, karena sebetulnya kita sudah mulai tahu kantong-kantong kemiskinannya. Kita sudah mulai tahu dengan data Resosek ini di mana sih yang merah-merah itu, yang orang miskinnya paling banyak tetapi belum mendapatkan intervensi program. Nah, maka dengan uang yang mungkin tidak terlalu besar pun kita bisa efektif. Effort kita tidak terlalu besar untuk lebih fokus lagi. Nah, contohnya kalau kita lihat kemiskinan yang paling tinggi masih di wilayah Tapal Kuda sana ya, Sampang, Pamekasan, apalagi daerah Probolinggo, itu nanti menjadi fokus. Dan juga kalau nanti bersinergi dengan program pusat, kami akan mengarahkan tolong untuk wilayah-wilayah ini. Dan selebihnya yang paling kita yakini adalah bahwa data kita betul-betul masih valid, karena terupdate ya, updatingnya bagus dari teman-teman pendamping PKH ya, PKSK, pilar-pilar sosial lain yang memang terus mengupdate siapa mereka dan kebutuhannya apa, program apa yang belum. Sehingga semakin update-nya bagus, maka datanya valid, maka semakin target kebutuhannya apa. Nah, upaya yang dilakukan setahun ini saya kira sudah mulai kelihatan, karena setiap ada rilis tentang kemiskinan kita selalu turun, dan turunnya ya paling tinggi di antara provinsi lain. Dan ini justru sekarang semakin besar ya dibandingkan dengan semester sebelumnya untuk kemiskinan. Ini menunjukkan semakin efektif. Kami optimis Jawa Timur bukan hanya bulan ini bisa menurunkan menjadi 1 digit, tetapi kami juga akan menghilangkan kemiskinan ekstrim di akhir 2024 dan juga bisa lebih turun lagi kemiskinannya. Ada target Pak mungkin untuk kalau kita patok di RPJPD kemarin 2025 adalah 9,4, itu sebetulnya masih ya relatif bisa terjangkau lah. Karena ini kan baru bulan Juni ya, kita menyelesaikan program sampai Desember, kemudian 2025 kita mulai dengan program yang baru, tetapi desainnya sudah kelihatan ya. Kalau kita di akhir 2025 9,4
kita beranikan diri ya, sudah kapan tinggal jadi perda ya bahwa JP kita target 2025-nya adalah 9,4. Ini sungguh kita berani karena kami sudah melihat ada keyakinan pergerakan kita semakin bagus. Dan itu menjadi challenge bagi para kepala daerah yang baru nanti ya. Kita coba bahwa kalau ingin berhasil, maka salah satu indikator yang harus dijadikan janji politik adalah pengurangan kemiskinan, maka akan jadi efektif juga. Kalau kondisinya dibanding dengan provinsi lain, penurunannya juga signifikan atau seperti apa? Nanti Bapak ya sampaikan paling tinggi ya. Tetapi 0,5 dari jumlah jutanya yang besar ya. Ini kenapa? Itu logik saja. Kenapa? APBD kita dengan PAD-nya jauh lebih besar dari provinsi lain, kecuali DKI. Tetapi yang kedua, program-programnya yang strategis betul-betul kita efektif, ya, dilakukan memang lebih besar untuk bantuan-bantuan yang sifatnya untuk penanganan kemiskinan. Oke. Karena harga beras kan mengalami penurunan. Nah ini juga catatan ya, karena di tahun 2022 itu pada saat panen raya dia tidak mengalami penurunan harga. Dan saat ini kita mengalami penurunan harga untuk komoditas-komoditas hortikultura kita. Yang tadinya naik sekarang kembali ke harga. Cuma El Nino cukup berpengaruh. Kan Mei, bahkan April mulai kita panen. April, Mei, sekarang Juni dia beberapa kabupaten kota ada yang naik, ada yang turun. Berarti udah habis, udah hampir habis ya. Secara umum dia memang naik sedikit ya, sedikit sekali mengalami kenaikan. Sehingga beras secara tercatat itu mengalami kenaikan tadi bulan Juli. Gabah juga mengalami kenaikan. Itu menunjukkan bahwa panen sudah berakhir. Nah, tinggal sekarang kebijakan yang perlu dibangun nanti di bulan berikutnya Juli. Itu pasti kan tidak ada lagi yang panen nih, sedikit yang panen. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Cadangan-cadangan yang kemarin itu tentu akan digunakan supaya harga tidak melambung terlalu tinggi nanti di bulan itu. Tentu pemerintah harus memperhatikan terkait dengan perkembangan harga di bulan berikutnya karena ada indikasi bahwa di semester kedua itu akan terjadi kenaikan harga beras salah satunya. Di Jawa Timur yang mungkin saya pertama kali saya hadir di sini untuk rilis langsung, biasanya saya mendapatkan rilis malam-malam aku itu sudah mendapatkan informasi dan itu sangat berharga buat kami buat evaluasi setiap bulan. Dan juga terima kasih di sini ada juga Pak Bantu dari PH Kepala Perwakilan BI ya, Jawa Timur yang sama-sama bahu membahu sebagai ya, kemudian juga kami Dirjen Perpendaran yang baru di Pak Dikai untuk masuk ini banyak sekali urusannya. Dan para kepala PD, terutama di sini ada kepala Bapeda. Jadi sekalian, yang pertama tentu para media yang hadir, ini berita sangat bagus ya. Mudah-mudahan datanya untuk inflasi kita yang walaupun menghadapi bulan lebarannya kemarin Adha dan juga banyak sekali peristiwa kenaikan harga, tapi dengan daya upaya kita bagaimana tim pengendali inflasi kita berjuang untuk bisa mengendalikan stabilitas harga. Alhamdulillah kelihatannya memang betul-betul efektif. Yang pertama terkait dengan operasi pasar murah yang saya kira karena distribusi bahan-bahan pokok penting kita bisa ditekan, kemudian kita stabilisasi, maka juga pasar murah kita sudah tidak terlalu banyak, tetapi hanya di titik-titik yang efektif. Kemudian bagaimana pemantauan harga yang paling penting, kita dengan sistem harian, kami tiap hari mendapatkan bagaimana fluktuasi harga dan kecenderungannya dan antisipasi seperti apa. Ini juga TPID melakukan hal yang betul-betul membuat kita bisa memonitor dengan real time bagaimana komoditas penting itu bisa dikendalikan, terutama dalam hal ini adalah beras ya, cabai merah, telur itu yang biasanya menjadi sesuatu yang berat untuk dikendalikan. Alhamdulillah harga semakin turun. Nah, deflasi bukan berarti bahwa ini tidak baik ya.
deflasi bukan berarti daya ekonomi bergerak kurang baik, tetapi deflasi di sini adalah harga-harga yang tadinya naik turun sehingga sesuai dengan kalau HET dari bawah HET sehingga stabilitas ya. Kemudian daya belinya naik. Nah, kita lihat dari NPT dan NTP dan NTP-nya petani ini naik ya, dan juga bagaimana komoditas ini daya beli mereka naik. Jadi harganya stabil, daya beli juga bertambah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat punya kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok penting itu dengan baik. Kemudian kalau kita lihat nilai tukar petani, tentu kita sejalan dengan kebijakan program kita yang bagaimana pengembangan kawasan pertanian terpadu, kemudian bantuan sarana prasarana, ya, saproli dan alsintanya kita berjalan dengan baik dari pusat maupun dari provinsi. Kemudian juga bagaimana ketersediaan pupuk, selain pupuk itu tersedia juga kemampuan yang mendistribusikan, mengelola pupuk dengan baik, dan juga hilirisasi dari pertanian, ya, program petik olah kemas jual yang kalau kita lihat baru sekalian, walaupun baru kita piloting, tetapi program dengan konsep korporasi petani dengan kooperasi multi pihak yang sudah berjalan dengan ada komunal branding kita produksi Jawa Timur dengan Jatim Tetap, itu membuat masyarakat semakin trust dan akan dikembangkan kembali ke depan. Rasa-rasanya semua strategi yang berkaitan pengendalian harga dan juga untuk bagaimana meningkatkan produksi petani dan menekan biaya produksi, di samping memang ada kenaikan harga gabah kering ini maupun harga beras ya. Hanya hari ini diikuti dengan rasa kebahagiaan yang luar berita statistik ya. Selama bulan Juni 24 kemarin. Yang pertama itu adalah terkait dengan peringatan Hari Raya Idul Adha yang berlangsung tanggal 17 Juni tahun 2024, di mana akan mengakibatkan bahwa komunitas hewan ternak yang digunakan untuk berkurban menjelang perayaan Idul Adha juga terlihat beras dan telur ayam ras, sehingga di bulan Juni itu akan mempengaruhi permintaan yang ada terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, Bapak Ibu semua, kami ingin sampaikan bahwa saat ini posisi kita itu adalah semester pertama tahun 2004, di mana emas perhiasan sampai dengan saat ini posisinya naik 19,65% akibat konflik global yang kita ketahui karena penutupan beberapa arus terkait dengan perkembangan ekspor impor kita, maka emas perhiasan naik sampai saat ini sudah mencapai 19,66%. Kemudian juga kita tahu bahwa mulai bulan April, Mei, Juni sampai sekarang posisi kita masih panen raya, walaupun di posisi bulan Juni beberapa masih sudah mengalami kenaikan, sehingga nantinya kita bisa melihat bahwa akibat dari hal itu semua hal telah menyesuaikan harga-harga beras yang tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian juga selama satu semester dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu terkait dengan El Nino juga telah menyebabkan kekeringan yang di bulan Agustus dan September 2023 yang lalu, sehingga mengakibatkan terjadi pergeseran musim tanam yang harusnya kita biasanya mulai panen itu bulan Desember menjadi Mei dan April. Kemudian beberapa komunitas juga mengalami perubahan seperti harga tomat itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada saat bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang lalu. Kita juga bisa melihat bahwa selama semester 1 2024 ini sudah banyak sekali panen cabai merah dan cabai rawit pada awal tahun. Kemudian cukai rokok semua yang sama-sama kita hormati di Gubernur Jawa Timur Bapak Adi yang hadir secara langsung di dalam kegiatan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur 1 Juli 2024.